Halo, selamat siang. Apa kabar adik-adik sekalian? Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen adik-adik untuk mata kuliah Keteknowiraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang customer segment. Jadi bertanya, kita sebaiknya memulai dari value proposition dulu kah? Atau mungkin dari customer segment? Pada dasarnya, pada saat kita membuat sebuah model bisnis, tidak masalah kita memulai dari value proposition dulu atau dari customer segment dulu. Tentu, strategi yang kita pilih itu harus disesuaikan. Misal, pada saat kita memulai dari elemen value proposition, artinya kita sudah punya produk atau jasa yang akan kita tawarkan kepada customer. Contoh produk yang kita tawarkan misal kopi. Pertanyaannya, kepada siapakah kita akan menjual kopi tersebut? Nah, kira-kira customer seperti apa yang ingin kita capai? Atau mungkin apakah kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas? Itu perlu kita identifikasi. Nah, kalau kita menargetkan untuk kalangan menengah ke atas misalnya, tentu saja kita harus memperhatikan dari segi pelayanan, membuat kemasan produk yang lebih baik tentunya, dan pemilihan lokasi yang cukup nyaman lah bagi si customer. Tetapi kalau kita memilih customer untuk kalangan menengah ke bawah, tentu kita tidak perlu membuat kemasan yang lebih menarik gitu. Karena biasanya mereka tidak fokus ke sana. Jadi kita bisa fokus dalam penyajian rasa kopi yang mungkin lebih kuat atau lebih tajam rasa kopinya. Nah, itu kalau kita memulai dari value proposition. Nah, berbeda dengan ide yang berawal dari customer segment. Nah, kita akan melakukan observasi terlebih dahulu tentang kebutuhan customer, kemudian kita mendesain value proposition-nya. Alurnya seperti itu. Nah, untuk blok penyusun customer segment, itu mendefinisikan sebagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh suatu perusahaan. Di sini, key point dari customer segment adalah bahwa customer tidak datang kepada kita, tetapi kita yang datang kepada mereka untuk menawarkan produk ataupun jasa kita. Oleh karena itu, kita harus tahu siapa mereka dan mengapa mereka harus membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Itu yang harus kita identifikasi terlebih dahulu atau melakukan observasi terlebih dahulu. Atau kita bisa melakukan justifikasi lagi gitu. Misal target kita adalah orang dewasa atau bisa saja ibu-ibu atau anak-anak. Gitu. Nah, ini tadi untuk customer segment sendiri bahwa di sini adalah kata kuncinya adalah bagaimana kita menciptakan satu produk, kemudian ada targetnya dan siapa gitu lah. Targetnya ini adalah customer yang ingin kita kita raih atau kita gapai atau dan kita layani gitu. Poinnya di situ. Kemudian dua hal yang perlu diperhatikan yaitu value proposition itu sendiri. Nah, yang kedua, siapa customer terpenting kita? Ini kita harus identifikasi gitu. Jadi kita tidak bisa meraih ataupun menjangkau semua customer. Oleh karena itu, kita harus memilih kira-kira customer segmen mana yang harus kita uh, kita gapai ataupun kita jangkau gitu. Dan itu yang harus kita bikin jadi sebagai customer utama kita. Nah, di dalam bisnis model kampus sendiri untuk customer segment ada dua pertanyaan yang harus dijawab pula, gitu, yaitu pelanggan dan pengguna mana yang akan kita layani. Kemudian, pekerjaan apa yang benar-benar ingin mereka selesaikan dari produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, ini harus terjawab. Gitu. Nah, selanjutnya, kelompok customer mewakili beberapa segmen terpisah, yaitu kebutuhan customer memerlukan dan memperbolehkan penawaran yang berbeda. Customer diperoleh melalui channel yang berbeda. Customer memerlukan jenis customer relationship yang berbeda pula. Dan customer memberikan sumber pendapatan yang berbeda.
Customer juga bersedia membayar untuk aspek-aspek penawaran yang berbeda. Nah, yang dimaksud dengan customer segment di sini belum tentu konsumen ataupun um, belum tentu pembeli lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi bisa saja orang yang mengambil keputusan untuk melakukan transaksi. Misalnya, ada seorang bapak diminta oleh istrinya datang ke Indomaret untuk membeli popok bayi untuk anaknya. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang bertindak sebagai customer? Apakah si bayi yang menggunakan popok tersebut? Atau mungkin si bapak yang datang untuk membeli popok tersebut ke Indomaret? Ataukah si ibu yang meminta si bapak untuk membeli popok tersebut? Nah, tentu saja customer kita adalah si ibu. Bila kita melihat ataupun membuat sebuah iklan, gitu, kita harus fokuskan terhadap si ibu, bukan terhadap si bapak ataupun si anak. Misalnya kita menawarkan produk popok dengan daya serap yang lebih cepat, artinya kita berbicara kualitas dan harga yang kompetitif. Nah, itulah adalah strategi penjualan yang mengidentifikasi bahwa ibu-ibu cukup sensitif dengan harga dan kualitas daripada suatu produk. Jadi customer itu adalah orang yang mengambil keputusan untuk transaksi. Nah, untuk tipe ataupun jenis customer segment sendiri, itu ada 5 ya, yaitu kemarin juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa 5 jenis customer segment ini secara umum sudah kita bahas. Nah, secara detail akan saya ulas lagi. Nah, untuk mass market, ini adalah pengertiannya, customer dalam jumlah besar dengan kebutuhan yang sama. Bisnis dengan model ini tidak membedakan customer segmen yang berbeda. Mereka fokus pada pasar secara massal, baik value proposition, channel, ataupun customer relationship, berfokus pada satu kelompok besar customer dengan kebutuhan dan permasalahan yang sebagian besar sama. Nah, contoh bisnis di bidang ini adalah bisnis bahan pokok misalnya. Entah itu anak-anak, atau orang dewasa, atau pria wanita, kalangan atas, menengah, bawah, semuanya membutuhkan bahan makanan pokok. Nah, kebutuhannya sama, dan pangsa pasarnya sangat luas. Nah, ini yang disebut dengan mass market. Yang kedua adalah niche market. Niche market ini adalah customer yang spesifik dengan kebutuhan yang spesifik. Nah, pada niche market, layanan didasarkan pada customer segment yang spesifik dan terspesialisasi. Value proposition, channel, dan customer relationship dibuat khusus untuk memenuhi pangsa pasar sendiri gitu. Nah, model ini sering ditemukan pada hubungan pemasok dan pembeli. Salah satu contohnya adalah pabrik suku cadang mobil yang penjualannya sangat bergantung pada pembelian oleh pabrik pembuatan kendaraan. Nah, oleh karena itu, disebut niche market karena sangat spesifik. Yang ketiga adalah segmented market atau tersegmentasi. Nah, customer masih masuk dalam kategori yang sama, namun berbeda kebutuhannya. Oke, sorry, saya langsung ke poinnya, slide-nya. Nah, untuk segmented market ini, itu terdapat model bisnis yang membedakan bahwa customer diidentifikasi berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi customer masing-masing gitu. Contohnya di bank gitu. Biasanya di bank mereka membedakan layanan untuk kelompok customer berdasarkan jumlah simpanan atau pinjaman dan transaksi yang dilakukan di bank tersebut, seperti nasabah besar atau prioritas dan nasabah biasa atau retail. Nah, kategorinya sama, tetapi kebutuhannya berbeda. Nasabah prioritas pada umumnya membutuhkan layanan yang lebih kompleks, sehingga jenis produk yang ditawarkan juga akan disesuaikan. Nah, itulah yang disebut dengan segmented market. Selanjutnya kita ke diversified market atau terdiversifikasi. Ini adalah dua jenis customer dengan kebutuhan yang berbeda. Model bisnis terdiversifikasi melayani customer segmen berbeda-beda, yang satu sama yang lain tidak ada kaitannya. Contohnya adalah Amazon, di mana satu layanannya adalah retail yang menjual bermacam-macam barang melalui situs seperti buku,
pakaian, sepatu, dan lain-lain. Diversifikasinya adalah menjual layanan cloud computing, yaitu tempat penyimpanan online dan penggunaan server sesuai permintaan customer. Nah, layanan cloud computing ini muncul dari adanya infrastruktur IT support bisnisnya sebagai unit bisnis baru mereka. Contoh lain mungkin yang cukup sederhana yang bisa saya ambil adalah travel agent. Di awal, customer segmentnya adalah individu yang ingin bepergian ataupun penumpang yang ingin bepergian. Nah, karena bagasi mobil mungkin yang digunakan oleh travel agent ini memiliki ruang atau space yang cukup ataupun masih ada sisa lah gitu. Nah, kemudian si travel agent ini mengambil opportunity dengan membuka jasa penitipan. Tentu untuk bisnis ini, customer segmentnya berbeda, yaitu orang yang ingin mengirim barang. Nah, saat ini, travel agent akan memiliki dua customer segment, yaitu individu yang ingin bepergian dan individu yang ingin mengirimkan barang. Jadi konsepnya seperti itu. Selanjutnya kita ke multi-site market. Nah, multi-site market ini adalah dua atau lebih customer yang saling tergantung satu sama lain. Pada model bisnis seperti ini, itu melayani beberapa customer segment yang satu sama lain saling bergantung. Contohnya adalah, sebuah perusahaan kartu kredit itu memerlukan banyak customer yang menggunakan kartu kredit dan pelanggan yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit tersebut. Contohnya, penggunaan kartu kredit di pembayaran misal di Indomaret. Nah, mereka akan menggunakan relasi lah dengan beberapa Indomaret agar bisa menggunakan pembayaran lewat kartu kredit gitu, ataupun dengan merchant-merchant yang lain gitu, seperti pembayaran di Zara ataupun toko-toko pakaian yang lain. Artinya dengan semakin banyak orang yang melakukan pembayaran dengan kartu kredit gitu, maka itu menjadi sumber pendapatan dari perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Nah, contoh lain yang cukup sederhana adalah bisnis koran ataupun surat kabar. Customer segmennya adalah pembaca atau individu yang mau memasang iklan. Ada dua ya, yaitu pembaca dan individu atau perusahaan yang mau memasang iklan. Nah, semakin banyak orang yang membaca surat kabar tersebut, maka akan semakin banyak pula individu atau perusahaan yang akan memasang iklan di surat kabar tersebut. Jadi ada saling menguntungkan lah gitu. Kalau tadi misal kartu kredit dengan pemilik merchant gitu. Jadi semakin banyak transaksi dengan menggunakan kartu kredit, artinya si pemilik merchant juga sebenarnya ada barang yang dijual dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Jadi keduanya saling diuntungkan. Nah, itulah untuk multi-site platform. Multi-site market. Nah, contoh untuk multi-site market ini adalah multi-site platform. Nah, multi-site platform ini menyatukan dua atau lebih kelompok pelanggan yang berbeda tetapi saling bergantung. Platform semacam ini bernilai bagi satu grup pelanggan ataupun customer jika grup tersebut ataupun grup yang lain juga ikut hadir gitu. Nah, platform ini akan menciptakan nilai dengan memfasilitasi interaksi antara berbagai kelompok tentunya. Nah, value-nya sendiri akan bertumbuh apabila menarik lebih banyak pengguna. Nah, untuk gambaran umum untuk multi-site platform ini, itu dari segi konteks bahwa satu value proposition itu menargetkan satu segmen pelanggan. Itu sebelumnya. Kemudian ada tantangan bahwa perusahaan yang gagal memperoleh calon pelanggan baru ataupun calon customer baru yang tertarik untuk mendapatkan akses ke basis pelanggan perusahaan yang sudah ada. Kemudian muncullah sebuah solusi, yaitu proposisi nilai ataupun proposition value yang memberikan akses ke segmen pelanggan yang ada di perusahaan, ditambahkan lah gitu, ada segmen pelanggan yang baru. Nah, secara rasional, perantara yang mengoperasikan platform antara dua atau lebih segmen pelanggan menambahkan arus pendapatan ke modal awal mereka. Nah, seperti contoh yang bisa diambil adalah dengan multi-site platform ini adalah
Google dan Wii versus PSP ataupun Xbox. Saya akan menjelaskan keduanya, yaitu yang pertama adalah Google. Nah, untuk model bisnis Google, ini merupakan salah satu jenis model bisnis yang menerapkan multi-site platform. Nah, model bisnis ini memiliki inti bahwa value proposition yang menyediakan iklan teks yang sangat terarah di webnya. Layanan ini disebut dengan istilah AdWords. Nah, dengan AdWords ini, pemasang iklan dapat mempublikasikan iklan dan link sponsor pada halaman pencarian Google dan pada jejaring konten yang terafiliasi dengannya. Kemudian iklan-iklan tersebut akan ditampilkan sepanjang hasil pencarian ketika orang menggunakan mesin pencarian Google. Dan nilai jual Google ada pada jaminan bahwa iklan yang ditampilkan hanya iklan yang relevan dengan istilah pencarian diinput oleh pencarinya. Nah, saya rasa adik-adik juga sering melihat ini pada saat menggunakan Google ya. Nah, key point-nya adalah untuk bisnis model dari Google ini adalah bahwa model bisnis Google itu value proposition-nya itu melalui layanan yang disebut dengan AdWords. Kemudian, pengiklan dapat mempublikasikan iklan dan link sponsor di halaman pencarian Google. Nah, iklan ditampilkan di samping hasil pencarian kita untuk menggunakan mesin pencari Google. Nah, Google memastikan bahwa hanya iklan yang relevan dengan istilah pencarian yang akan ditampilkan. Nah, poinnya adalah semakin banyak orang yang dijangkau oleh Google, maka semakin banyak pula iklan yang didapat untuk ditampilkan dan semakin besar pula nilai yang diciptakan untuk pengiklan. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana Google ini menciptakan proposisi nilai, yaitu proposisi nilai atau value proposition Google untuk pengiklan sangat tergantung pada jumlah pelanggan yang ditarik ke situs webnya. Nah, untuk memperluas jangkauannya lebih jauh, Google merancang layanan ketiga yang memungkinkan iklannya ditampilkan di situs web non-Google-nya. Nah, layanan ini yang disebut dengan AdSense, memungkinkan pihak ketiga memperoleh sebagian dari pendapatan iklan Google dengan menampilkan iklan Google di situs mereka sendiri. Gitu. Jadi, untuk AdSense ini secara otomatis menganalisis konten situs web yang berpartisipasi dan menampilkan iklan teks dan gambar yang relevan pada pengunjungnya. Nah, value proposition kepada pemilik situs web pihak ketiga ini, yaitu segmen pelanggan ketiga Google adalah untuk memungkinkan mereka mendapatkan uang dari konten mereka. Jadi, untuk customer segmennya ya, di sini ada pemasang iklan, kemudian pengguna mesin pencari Google, dan tools buatan Google lainnya, kemudian ada konten kreator sebuah website. Jadi ada ketiga ya, advertiser, web server, kemudian content creators. Sedangkan untuk value proposition-nya adalah iklan yang menyasar pengguna Google yang luas dan spesifik atau target ads. Kemudian ada layanan gratis untuk mesin pencarian dan tools Google atau free search. Kemudian ada kemungkinan mendapatkan uang dari konten di website atau monetizing content. Nah, inilah hubungan antara value proposition-nya dengan customer segment-nya. Kemudian, untuk multi-site platform yang digunakan Google itu menghasilkan uang dari satu customer segment, yaitu memasang iklan. Kemudian pendapatan ini akan mensubsidi tawaran ataupun layanan gratis untuk kedua customer lainnya, yaitu pengguna Google dan pembeli konten. Nah, semakin banyak iklan yang dilihat oleh pengguna Google, maka semakin besar pula pendapatan Google dari pemasang iklan. Nah, meningkatnya pendapatan dari pemasang iklan akan memotivasi pemilik konten untuk bermitra dengan AdSense. Jadi di sini ada semacam hubungan kerjasama lah gitu. Nah, key point-nya adalah Google memiliki model pendapatan yang sangat berbeda, yaitu Google menghasilkan uang dari satu segmen pelanggan, yaitu pengiklan. Nah, sambil mensubsidi
dengan memberikan penawaran gratis ke kedua segmen lainnya, yaitu penjelajah web ataupun pengguna dan pemilik konten. Nah, pendapatan iklan yang meningkat akan memotivasi lebih banyak lagi pemilik konten untuk menjadi mitra AdSense-nya. Nah, pengiklan tidak langsung membeli ruang iklan dari Google. Mereka menawar kata kunci terkait iklan yang terkait dengan istilah penelusuran atau konten di situs web pihak ketiga. Nah, penawaran terjadi melalui layanan lelang AdWords. Semakin besar atau semakin populer kata kunci, semakin banyak pengiklan harus membayarnya. Nah, pendapatan besar yang diperoleh Google dari AdWords memungkinkan untuk terus meningkatkan penawaran gratisnya pada mesin pencari dan pengguna AdSense. Nah, sumber daya utama Google adalah mesin pencarinya. Nah, mesin ini memperkuat 3 layanan berbeda, yaitu google.com, AdWords, sama AdSense. Nah, 3 kunci utama yang harus dilakukan Google adalah membangun dan memelihara infrastruktur pencarian. Kemudian mengelola 3 layanan utama, yaitu yang tadi, google.com, AdWords, dan AdSense, dan mempromosikan platform kepada user baru. Kemudian memilih konten dan pemasang iklan. Nah, key point-nya untuk di sini adalah sumber utama Google adalah platform penelusurannya yang terdiri dari 3 tadi, saya ulangi lagi, google.com ataupun penelusur web, kemudian periklan atau AdWords, dan monetisasi konten pihak ketiga atau AdSense. Nah, layanan ini didasarkan pada algoritma pencarian dan penjodohan ataupun eksklusif yang sangat kompleks yang didukung oleh infrastruktur IT. Nah, 3 aktivitas utama Google dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu yang tadi saya sampaikan ya, sudah ya. Oke, itu untuk Google model bisnisnya. Selanjutnya kita ke PlayStation, Xbox, dan Wii, atau Nintendo ya. Nah, ini saya rasa adik-adik juga sudah cukup sering mendengarnya. Nah, untuk PSP dan Xbox itu memberikan konsol mahal kepada para gamer hardcore ataupun dalam bentuk dalam bentuk perangkat keras yang dan dapat mendapatkan royalti dari pengembang gamenya. Sini. Nah, sedangkan untuk Wii itu menarik sekelompok besar gamer kasual dengan konsol dan royalti yang relatif lebih murah dari pengembangnya. Intinya adalah untuk kedua jenis ini, di mana produsen konsol video game itu harus menarik pemain sebanyak mungkin untuk menarik pengembang game gitu. Jadi misalnya ini dua hal yang terpisah gitu. Kalau kita menciptakan misal di sini ada konsol sama ada yang memproduksi gamenya atau game developersnya. Jadi di sini ada multi-site platform antara pembuat konsol dan pembuat gamenya. Nah, untuk PSP dan Xbox itu cenderung mereka menggunakan menciptakan suatu game baru yang cukup tinggi lah upgrade-nya gitu. Artinya mereka membutuhkan ataupun menciptakan permainan-permainan itu yang membutuhkan konsol dengan fitur yang lebih tinggi gitu. Artinya nilainya lebih mahal. Nah, inilah yang dilihat juga oleh Y ataupun Nintendo bahwa mereka menciptakan suatu fitur atau produk atau mengembangkan suatu permainan itu dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pengembang di game PSP dan Xbox. Nah, produsen konsol video game itu harusnya menarik pemain sebanyak mungkin untuk menarik pengembang gamenya. Nah, di sisi lain, pemain game hanya akan membeli perangkat keras jika ada cukup banyak gamenya. Jadi, baik lagi yang tadi, bahwa semakin banyak game yang dikembangkan oleh game developers, maka perangkat atau konsolnya itu juga akan semakin banyak dibeli oleh customer. Jadi dia harus, makanya tadi disebut sebagai multi-site platform. Nah, di industri game, hal ini telah menyebabkan pertarungan sengit antara 3 pesaing utama, yaitu yang tadi,
Sony PlayStation, kemudian Microsoft Xbox, dan Nintendo Wii. Nah, ketiganya didasarkan pada platform multi-site ya. Nah, tetapi ada perbedaan substansial antara model bisnis, yaitu untuk PlayStation dengan Xbox itu hampir sama, sedangkan Nintendo itu dia menggunakan pendekatan yang lain. Nah, untuk PSP dan Xbox itu seorang gamers itu ditargetkan sangat membutuhkan pengalaman bermain game yang berkualitas tinggi. Kemudian berkat model bisnis platform ini, PSP dan Xbox itu menjamin bahwa hanya pengembang game terbaik yang berpartisipasi untuk menciptakan game-game baru gitu. Nah, kemudian nanti sehingga si PSP dan Xbox ini akan menerima royalti lah dari pengembangan dari game tersebut. Artinya, misal di game FIFA misalnya kan, FIFA di-upgrade lagi, misalnya mereka itu melakukan upgrade itu dari tahun ke tahun. Misal tahun sekarang FIFA 2020, artinya dengan pengupdatean game ini gitu, maka dari segi konsolnya juga harus di-upgrade juga gitu. Maka nanti akan ada permintaan yang lebih tinggi lagi untuk konsolnya. Nah, keuntungannya adalah si PSP atau Xbox ini akan memperoleh royalti dari penjualan dari masing-masing gamenya. Seperti tadi yang saya sampaikan FIFA 2020. Nah, sedangkan untuk Nintendo, dia melihatnya sisi yang lain gitu. Awalnya proposisi nilai Nintendo sendiri itu menarik pemain non profesional. Nah, tetapi karena melihat sebuah peluang di customer segment tertentu gitu, mereka lebih ke membuat suatu permainan yang lebih sederhana tetapi mengajak gamersnya ataupun partisipannya itu lebih terlihat aktif, itu pun lebih nyata lah gitu. Jadi istilahnya disebut dengan family console gitu. Nah, target mereka itu adalah anak-anak, kemudian keluarga atau family gitu. Jadi dengan permainan yang diciptakan oleh Nintendo ini gitu, antar partisipan itu memiliki kedekatan gitu. Jadi itulah yang mereka capai dan akhirnya mereka menguasai sektor bisnis. Gitu. Konsepnya hampir sama juga, mereka menciptakan game sendiri. Makanya kalau adik-adik perhatikan bahwa game yang ada di Nintendo itu berbeda dengan PSP dan Xbox. Jadi mereka menciptakan marketplace tersendiri gitu dengan menciptakan ataupun mengembangkan game tersendiri khusus untuk Nintendo. Nah, itu adalah contoh untuk multi-site platform. Nah, selanjutnya adalah hipotesis terhadap masalah customer. Nah, hipotesisnya adalah bahwa produk dijual itu karena dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan si customer. Nah, oleh karena itu, memahami masalah dan kebutuhan melibatkan pemahaman sumbernya. Nah, dari kegiatan penggalian masalah yang akan kita lakukan, customer akan dapat kita identifikasi melalui mungkin permasalahan yang ada, seperti masalah laten, yaitu mereka memiliki masalah tetapi tidak mengetahuinya. Atau mungkin masalah pasif, mereka tahu masalahnya tetapi tidak termotivasi atau sadar akan kesempatan untuk memperbaikinya gitu. Atau mungkin aja masalahnya adalah masalah yang aktif atau mendesak sebenarnya, tapi mereka mengenali masalah atau minat dan sedang mencari solusi, tapi belum melakukan upaya yang serius untuk menyelesaikannya. Atau bisa aja itu hanya sebuah visi gitu. Mereka memiliki ide dan memecahkan masalah dan bahkan telah menyusun solusi untuk dikembangkan sendiri. Tapi setiap membayar untuk solusi yang lebih baik. Artinya mereka belum melakukan penyelesaian secara menyeluruh gitu. Nah, dari ungkapan sisi permasalahan customer, sehingga kita dapat mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada tentunya, yaitu apakah produk kita ini sudah memecahkan masalah perusahaan ataupun individu yang sangat penting tadi.
Kemudian, apakah produk kita ini harus dimiliki atau memang bagus untuk dimiliki? Atau ketika produk kita ini memecahkan masalah yang dihadapi oleh customer, gitu, apakah itu sudah menjawab secara keseluruhan? Atau saat menjadi masalah tersebut menjadi isu yang baru dan atau sedang banyak diperbincangkan, nah apakah produk yang kita tawarkan ini sudah memanfaatkan peluang yang ada gitu. Itu adalah jawaban pertanyaan yang harus kita jawab dari permasalahan-permasalahan yang tadi. Nah, selanjutnya adalah kita akan berbicara kira-kira siapa sih customer kita gitu. Nah, yang perlu kita harus justifikasi adalah sebenarnya target customer kita itu corporate kah, atau consumer, atau pembeli langsung gitu. Oleh karena itu kita harus identifikasi. Kita bisa identifikasi ke dalam 3 bentuk, yaitu yang secara umum, mungkin adik-adik juga sudah sering mendengar istilah ini, yaitu business to business atau B2B, kemudian business to customer atau B2C, kemudian ada business to consumer atau B2B2C. Nah, seperti apa? Saya akan coba menjelaskan lebih sederhana. Nah, untuk B2B itu adalah produk atau jasa dijual dari perusahaan ke perusahaan lain. Salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, ini biasanya sebuah aplikasi yang digunakan untuk menggabungkan data dari perusahaan A misal dengan perusahaan B. Nah, yang saya pernah pelajari tentang EDI ini adalah bagaimana dua instansi dulu yang saya pernah alami gitu, yaitu menggabungkan informasi dari bea cukai, kemudian perusahaan importir ataupun eksportir, dan kantor kas negara. Nah, kita tahu bahwa bea cukai kan sebenarnya masih ada hubungannya dengan kantor kas ya, di mana pada saat importir gitu membeli suatu produk ataupun mengirim produk ke luar negeri gitu, ekspor impor, nah mereka harus melakukan pembayaran, yaitu yang disebut dengan bea masuk. Nah, untuk pembayaran bea masuk ini tentunya mereka harus diidentifikasi dulu, jenis barangnya apa, jumlahnya berapa, apakah ini memenuhi standar atau tidak gitu. Otomatis mereka harus ada perpindahan informasi, yaitu dari si impor. Nah, bea cukai nanti yang melakukan identifikasi. Nah, oleh karena itu, untuk mempermudah aksesnya, maka diciptakanlah yang disebut dengan EDI tadi, yaitu Electronic Data Interchange. Nah, data-data yang diinput sama eksportir ataupun importir, kemudian itu menerbitkan sebuah kode pembayaran. Nah, kode pembayaran inilah nanti yang akan diberikan ke bank. Nah, bank juga ikut berpartisipasi. Nah, kemudian begitu nanti si importir atau eksportirnya ini datang ke bank memberikan sebuah kode ataupun sebuah billing gitu. Nah, inilah nanti yang diinput oleh pihak bank. Kemudian begitu bank sudah menginput kode tadi akses melalui EDI ini, yaitu data yang sudah tadi diinput oleh eksportir sama importir dan dana yang sudah ditarik oleh bank dari eksportir ataupun importir tadi gitu. Nah, oleh karena ini sistem ini bank akan mengirimkan datanya, yaitu berupa data barang ke bea cukai, kemudian mengirimkan data jumlah uang yang dibayarkan ke kas negara. Nah, untuk konfirmasinya adalah yaitu konfirmasi antara data bea cukai dengan kas negara. Begitu nanti dari bea cukai sudah confirm gitu bahwa barangnya sudah sesuai dan dari kas negara itu jumlah nominalnya sudah sesuai, nah baru nanti barangnya kalau diimportir sudah bisa keluar dari pelabuhan. Kurang lebih sistemnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan
bisnis to bisnis. Jadi tadi intinya adalah dengan menciptakan sebuah apa namanya produk atau jasa kemudian ditawarkan kepada beberapa perusahaan yang saling bergantung gitu atau memerlukan perpindahan data atau informasi. Yaitu yang saya sampaikan yaitu EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, untuk B2B ini ada beberapa hal yang harus kita jawab gitu. Kira-kira apa yang mereka ingin apa yang diinginkan oleh perusahaan itu kita lakukan gitu. Ya, oleh karena itu perlu kita menjawab bahwa produk yang kita tawarkan itu apakah meningkatkan pendapatan si perusahaan, kemudian apakah itu menurunkan biaya yang selama ini mungkin mereka sudah melakukan beberapa aktivitas tapi ternyata masih cukup apa namanya cost-nya masih cukup tinggi gitu. Nah, apakah kita menawarkan produk yang bisa menurunkan biaya tersebut gitu? Atau mungkin dengan kita menciptakan sebuah produk gitu, apakah itu bisa membantu si perusahaan ini untuk memperoleh customer baru gitu? Atau mungkin bisa apa namanya membantu si perusahaan itu menghadapi kompetitornya mungkin gitu. Nah, atau juga produk kita ini juga harus kita ketahui apakah ini merupakan produk yang penting sehingga ini harus dipakai oleh si perusahaan itu. Atau yang terakhir adalah apakah produk ini sudah menjawab permasalahan atau kebutuhan si perusahaan itu. Nah, ini harus terjawab jika kita menciptakan sebuah produk atau jasa dengan model B2B. Nah, kita juga harus melakukan mengidentifikasi customer problem, yaitu kita harus melihat bahwa apakah saat ini mereka itu memiliki masalah, kemudian apakah mereka sudah mengetahui masalah tersebut. Nah, selanjutnya apakah mereka telah aktif mencari solusi dan mereka belum menemukan jawabannya gitu, sehingga kita menawarkan produk ataupun jasa gitu. Nah, apakah mereka saat ini sudah membuat suatu solusi gitu, sehingga pada saat kita mungkin menawarkan itu sebenarnya sudah sangat cocok gitu, tinggal mereka untuk rundown saja gitu. Dan yang terakhir yang cukup penting adalah sebenarnya mereka punya budget atau tidak untuk permasalahan tersebut gitu. Artinya kalau mereka tidak punya budget, kita tidak perlu untuk menawarkan produk itu gitu. Nah, untuk jenis customer itu ada 6 ya, di mana yang pertama adalah end user, kemudian influencer, kemudian recommenders, economic buyers, decision makers, dan saboteurs. Kita lanjut, end user. End user ini adalah pengguna sehari-hari. Nah, untuk tipikal end user ini, kita harus melakukan motivasi kepada mereka bahwa mereka itu membutuhkan produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, ini biasanya biasanya benar dalam penjualan korporat yang sangat kompleks. Nah, ini harus kita lihat langsung bahwa yang harus kita identifikasi apakah produk yang kita gunakan itu sebenarnya dibutuhkan ataupun mereka sebenarnya tidak terlalu memikirkan tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Ini harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kalau dia untuk jenis end user. Jadi benar-benar produk ataupun jasa yang kita tawarkan ini harus sangat sesuai dengan tipikal mereka gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk influencers, nah ini biasanya di pasar atau industri itu merupakan sekelompok individu yang terpilih yang saat ini mungkin mereka sedang diminati lah gitu dalam hal tren, gaya ataupun opini. Nah, terkadang influencer adalah bisa berupa blogger ataupun Instagram, istilahnya apa ya kalau untuk Instagram ya? Instagramable kali ya, saya kurang paham untuk Instagram. Nah, biasanya bisa juga dalam bentuk pakar di dalam suatu dalam suatu objek misalnya gitu.
Nah, itu merupakan orang-orang yang saat ini menjadi tren gitu, sehingga orang-orang itu mengikuti apa yang mereka lakukan. Nah, itulah untuk influencer. Nah, untuk influencer ini sendiri, ini bisa juga adalah orang-orang yang aktif di dunia industri apa namanya selebriti lah istilahnya gitu. Jadi biasanya mereka ini uh, um, dia perusahaan atau produk gitu untuk uh, menyalurkan memperkenalkan produk mereka. Nah, selanjutnya recommenders. Nah, untuk recommenders sendiri, mereka mempengaruhi keputusan pembelian, tetapi berbeda dari influencer karena pendapat mereka dapat membuat ataupun merubah sistem penjualan gitu. Jadi misalnya untuk recommenders ini mungkin dari jumlah pembelian gitu, artinya um, semakin banyak jumlah pembelian gitu atau jumlah produk yang sudah kita um, jual gitu itu bisa menjadi um, apa namanya nilai lebih bagi produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Artinya dengan memberikan servis yang lebih baik gitu dengan pembeli sebelumnya mereka akan menjadi rekomendasi produk atau jasa kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah economic buyers. Nah, untuk economic buyer ini adalah orang-orang yang memiliki apa namanya posisi lah istilahnya seperti itu. Misal pemerintah. Nah, mereka biasanya yang mengarahkan gitu untuk customer itu um, apa namanya apakah melakukan misal dalam kondisi sekarang pandemi gitu pemerintah um, apa namanya lebih mendorong opini terkait masalah isu kesehatan gitu kan. Nah, inilah nanti yang akan mendorong pembeli untuk melakukan apa namanya penjualan atau pembelian gitu. Nah, untuk economic buyer ini cukup berpengaruh sih. Misalnya untuk di perusahaan itu ini dia adalah orang-orang yang memiliki posisi penting gitu. Nah, untuk apa namanya kurang lebih hampir sama dengan decision maker ya. Tetapi ini cakupannya lebih luas lagi. Ini orang-orang inilah nanti yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, selanjutnya adalah decision makers. Nah, untuk decision makers ini um, merupakan pengambil keputusan memegang otoritas pembelian tertinggi dan kadang-kadang disebut sebagai pengambil keputusan akhir. Nah, ini juga dalam hal ini termasuk juga untuk pejabat-pejabat yang sudah mempunyai posisi. Atau dalam skala yang lebih kecil gitu, seperti yang saya sampaikan tadi terkait masalah customer segment gitu, bahwa untuk decision makers ini gitu, itu adalah ibu-ibu yang tadi saya sampaikan contoh terkait masalah isi orang ibu yang meminta suaminya ataupun si ayah untuk membeli popok di Indomaret tadi, bahwa decision makers-nya itu adalah seorang ibu gitu. Nah, untuk di corporate sendiri ya decision makers-nya adalah direksi-direksi ya, ataupun manajer di masing-masing bidang. Nah, selanjutnya adalah saboteurs. Nah, saboteurs ini mereka mengidentifikasi pola yang mengungkapkan di mana mereka bersembunyi dari proses pengambilan keputusan gitu. Jadi ini adalah pihak-pihak mungkin yang di divisi tersendiri ya gitu. Sebenarnya mereka ini tidak pengambil keputusan, tetapi mereka menciptakan ataupun membuat suatu pilihan lah gitu. Nah, biasanya untuk saboteurs ini biasanya ditemukan di Departemen Perencanaan Strategis gitu. Nah, ya, mereka lah yang nanti membuat sebuah desain, kemudian nanti tetap keputusan final itu didesain di decision makers. Nah, kira-kira bagaimana mereka akan apa namanya interaksi mereka untuk membeli gitu? Bisa melakukan yang namanya organization chart, kemudian influence map, kemudian sales roadmap. Ketiga tipe inilah yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya adalah raise, fail, signal, dan eksperimen.
Nah, berhasil atau tidaknya suatu eksperimen, tentu kita bisa melakukan beberapa observasi ya tentang bagaimana kita menguji minat si customer gitu. Kemudian di mana kita menguji minat tersebut gitu. Kira-kira segmen mana yang kita sedang uji. Kemudian eksperimen seperti apa yang kita jalankan. Dan terakhir adalah berapa banyak apa namanya yang kita lakukan uji gitu. Ini harus kita spesifikasikan gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mereka mendengarkan apa yang kita tawarkan gitu. Ataupun bagaimana mereka mendengarkan tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Tentu bisa melalui pencipta permintaan atau demand creation, kemudian network effect, dan penjualan secara langsung. Nah, selanjutnya adalah business to consumer atau B2C. Nah, untuk B2C ini adalah produk atau jasa dijual dari perusahaan langsung ke pembeli. Nah, apa yang mereka ingin kita lakukan? Gitu. Nah, tentu kita harus melihat dari sisi customer gitu. Nah, kira-kira produk yang kita ataupun jasa yang kita tawarkan ini apakah sudah mampu menghibur mereka istilahnya. Gitu. Kemudian, apakah produk yang kita tawarkan ini menghubungkan mereka dengan yang lain? Kemudian, apakah produk yang kita tawarkan ini membuat hidup mereka mungkin lebih mudah gitu, atau memenuhi kebutuhan dasar dari si konsumer itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kira-kira seberapa penting produk yang kita tawarkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mereka membelinya. Nah, ini harus kita identifikasi. Nah, untuk jenis customer berupa consumer atau pembeli langsung gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang harus kita jawab gitu, yaitu apakah mereka membelinya sendiri, kemudian apakah mereka membutuhkan persetujuan orang lain, dan apakah mereka menggunakannya sendiri atau bersama orang lain. Ini juga harus diidentifikasi. Nah, bagaimana mereka memutuskan untuk membeli? Nah, kalau yang tadi untuk B2B ada kurang lebih sama ya, itu melalui demand creation, network effect, dan berbedanya mereka ada tim penjualnya atau salesnya. Tapi kalau dia di consumer gitu, untuk keputusan pembeliannya itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama demand creation, kemudian viral, dan network effect. Nah, untuk penciptaan permintaan atau demand creation ini adalah upaya untuk menciptakan sebuah kebutuhan ataupun kesadaran dan minat pada produk ataupun jasa perusahaan di benak customer. Nah, kalau untuk viral adalah bagaimana kita membuat produk atau jasa yang kita tawarkan itu booming lah istilahnya seperti itu, sehingga si customer tertarik untuk membelinya. Sedangkan untuk network effect, gitu, ini kita berbicara tentang eksternalisasi jaringan atau membentuk suatu networking lah. Nah, untuk sistem ini, itu apabila penggunanya bertambah, maka nilai barang atau jasa yang kita tawarkan juga akan ikut bertambah. Gitu. Nah, biasanya untuk contoh untuk network effect ini adalah Gojek. Nah, di mana Gojek merupakan apa namanya model bisnis yang menyatukan penumpang atau konsumen dengan pengemudi Gojek atau driver dengan sistem sebuah aplikasi. Nah, untuk mencapai hal apa namanya hal yang menarik gitu, pelanggan menggunakan aplikasi itu juga menarik orang untuk menjadi driver Gojek. Jadi dia lebih kompleks. Di satu sisi dia dari segi apa namanya pengemudi Gojeknya juga akan bertambah, di satu sisi untuk penumpangnya juga akan ataupun pengguna jasanya juga akan meningkat. Nah, selanjutnya untuk berhasil atau tidaknya satu eksperimennya kurang lebih sama ya untuk yang B2B, di mana bagaimana kita menguji minat apapun apa namanya
minat dari customer-nya, kemudian di mana kita menguji minat tersebut, kemudian eksperimen seperti apa yang kita lakukan, yang terakhir adalah berapa banyak yang kita uji. Kurang lebih sama untuk berhasil atau tidaknya sebuah suatu eksperimen. Nah, selanjutnya kita ke B2B2C. Nah, untuk sistem ini adalah proses kolaborasi gitu, yang menciptakan layanan yang saling menguntungkan dan saluran pengiriman produk. Kurang lebih sama contohnya dari yang multi-site market ya, atau multi-site platform. Nah, siapa pembelinya? Yaitu bisa consumer ataupun end user, kemudian bisa perusahaan, atau multiple customer. Nah, untuk multiple customer-nya, itu masing-masing memiliki value proposition sendiri, kemudian masing-masing memiliki arus pendapatan sendiri, dan saling berhubungan antara satu segmen dengan segmen yang lain. Kalau kita tahu tadi untuk multiple customer segment ini, kita menggapai ataupun customer segment kita itu terdiri dari beberapa segmen. Dan yang terakhir adalah kira-kira kita memulainya dari mana. Ini kita harus kita tentukan. Nah, untuk tipe jenis marketnya, yaitu ada 4 ya, yaitu clone market, existing market, segmented market, sama new market. Nah, untuk clone market adalah tipe market ini mengambil model bisnis asing dan mengadopsinya pada kondisi lokal, seperti bahasa, budaya, pembatasan impor, ataupun kontrol dan kepemilikan. Nah, misalnya kita dapat melakukan cloning kepada model bisnis mesin pencarian misalnya, lalu membuat perbedaan pada bahasa yang digunakan dalam aplikasi, sehingga lebih spesifik pada suatu regional misalnya. Itu untuk clone market. Selanjutnya existing market. Nah, untuk existing market itu terdapat sebelumnya sudah ada, namun customer menginginkan atau membutuhkan kinerja yang lebih baik. Nah, biasanya didorong oleh teknologi. Penentuan posisi didorong oleh produk dan seberapa besar nilai yang diberikan customer pada fitur-fiturnya. Nah, risiko yang mungkin akan dihadapi adalah market yang sudah ada akan mempertahankan wilayah mereka, sehingga mau tidak mau kita harus membuat value proposition yang lebih terhadap produk yang kita tawarkan. Kemudian resegmented market. Nah, untuk resegmented market ini, itu dilakukan segmentasi ulang terhadap market yang sudah ada. Misalnya di dunia penerbangan, kan? Ada segmen baru yang menyasar customer berbiaya murah atau low cost. Nah, akhirnya maskapai Southwest atau AirAsia menyediakan penerbangan berbiaya rendah. Kemudian faktor apa yang bisa Anda hilangkan pada industri Anda gitu, yang sebelumnya sudah ada. Itu identifikasi untuk resegmented market ini gitu. Kemudian bagian mana yang Anda kurangi agar industri Anda apapun produk yang Anda tawarkan ini lebih menarik gitu. Yaitu yang tadi bagian biaya ya, karena cukup sensitif. Nah, haruskah dinaikkan jauh di atas standar industri gitu. Artinya perlu dilakukan juga review gitu. Kira-kira sebenarnya produk yang kita tawarkan ini di industri yang sama itu masih cukup bisa bertahan dengan kondisi sekarang atau tidak. Itu dilakukan identifikasi. Karena jika memang posisi kita ini sekarang sudah lemah gitu dari segi penjualan gitu, otomatis kita harus melakukan segmentasi ulang. Nah, yang terakhir adalah new market. Nah, untuk new market ini adalah sebelumnya customer-nya belum ada. Nah, tantangannya adalah kira-kira bagaimana mereka akan mengetahui tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian bagaimana mereka akan menyadari kebutuhan mereka saat ini. Dan bagaimana kita tahu bahwa market size itu cukup baik untuk kita garap gitu, atau kita raih gitu. Nah, faktor apa yang harus dibuat
yang tidak pernah ditawarkan oleh industri saat ini. Jadi kita harus menspesifikkan produk yang kita tawarkan. Nah, untuk mempermudah kita dari segi dari masing-masing jenis market tadi. Nah, untuk untuk jenis clone itu dari segi customer kemungkinan ini sudah diketahui. Kemudian dari kebutuhan customer itu biasanya versi lokal. Ada yang tadi saya sampaikan bahwa produknya sebelumnya sudah ada, kemudian dilakukan perubahan dari segi bahasanya, gitu. Disesuaikan dengan area tertentu atau regional tertentu. Dari segi kompetitor untuk clone itu belum ada. Dan dari segi resiko itu salah satu menilai kebutuhan lokal. Nah, contohnya untuk jenis clone market ini adalah aplikasi Baidu. Selanjutnya kita ke existing. Nah, untuk existing itu dari segi customer itu sudah diketahui. Oke, kemudian dari segi kebutuhan customer itu secara performa sudah dipercaya lah gitu, sudah mendapat kepercayaan dari customer. Kemudian kompetitor, ya tentu untuk jenis existing kompetitornya sudah banyak. Kemudian dari segi risiko itu kurangnya ekosistem branding ataupun penjualan dan distribusi. Selanjutnya untuk jenis resegmented market itu untuk dari segi customer itu kemungkinan sudah diketahui. Kemudian dari kebutuhan customer dia lebih cocok. Dan untuk kompetitor banyak jika salah, sedikit jika benar. Itu untuk dari segi kompetitor. Dan untuk dari segi risiko itu mendefinisikan ulang pasar dan produk. Untuk contohnya adalah yang tadi untuk industri penerbangan yaitu AirAsia yang melakukan segmentasi pelayanannya yaitu melakukan pengurangan biaya atau low cost. Selanjutnya adalah new market. Untuk new market itu dari segi customer itu kemungkinan sudah diketahui, tetapi kemungkinan belum diketahui juga. Nah, untuk kebutuhan customer-nya itu fokus pada peningkatan transformasi. Dan untuk kompetitor belum ada, karena produknya masih baru. Dan dari segi risiko, itu ada volunteer sebagai customer awal dan proses pembelajaran atau melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, contohnya adalah aplikasi Groupon. Oke, baik. Sekian untuk penjelasan saya tentang customer segment. Nanti adik-adik bisa belajar secara mandiri dengan buku referensinya masih sama ya. Untuk buku referensi pertama itu dari S. Blank and B. Drop tentang the Startup Owners Manual, itu the Step by Step Guide for Building a Great Company. Kemudian buku dari Osterwalder, yaitu Business Model Generation, dan The Lean Launchpad lecture ketiga, topiknya Customer Segment, Stick Blank. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk adik-adik nanti mengabsen di e-course, nanti akan saya buatkan untuk attendance-nya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.